Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Light of Revival pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan di bawah sebuah tema hidup secara jasmani, mati secara rohani. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sejak Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Allah dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, maka manusia dikatakan mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Adam dan Hawa melawan perintah Allah, tidak taat pada perintah Allah karena digoda oleh setan, lalu mereka memakan buah itu, tapi mereka tidak mati. Justru Adam diberikan usia atau umur oleh Tuhan 930 tahun. Bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 itu. Nah, saudara-saudara, kalau Adam meninggal sampai 930 tahun, lalu mati yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi itu mati seperti apa? Nah, saudara-saudara, tentu mati yang dimaksud adalah bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Lalu mungkin kita bertanya lagi, kematian rohani itu kematiannya bagaimana? Nah, saudara-saudara, ketika nenek atau moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka akibat dari dosa itu adalah maut atau kematian kekal di neraka selama-lamanya. Seluruh manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa, yaitu kita semua kecuali orang itu keluar dari lubang batu atau lubang pohon, berarti kita adalah manusia berdosa. Kenapa? Karena kita adalah natur dari Adam dan Hawa, makanya kita menjadi manusia yang berdosa. Mengapa demikian? Allah kita kan, sekali lagi saya katakan, Allah kita adalah Allah yang maha adil. Karena keadilan Allah, makanya semua manusia berdosa, semua dosa, Allah tidak bersatu dengan dosa itu. Sehingga semua manusia berdosa harus dihukum. Tapi saudara-saudara yang terkasih, perlu juga kita ingat bahwa Allah kita bukan saja Allah yang kejam, bukan saja dia Allah yang maha murka, bukan saja dia Allah yang maha adil, dia juga adalah Allah yang maha kasih. Justru itulah dia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Untuk apa? Supaya dia bisa menjadi manusia dan bisa mati. Karena jika kalau Allah datang ke dunia, pasti Allah tidak bisa mati. Tetapi harus ada yang mati menggantikan kematian manusia yang berdosa itu, yaitu saya dan saudara. Justru itulah Kristus datang ke dunia supaya siapa yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, manusia seperti itu diselamatkan. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang merenungkan, bertanya dalam hati, kok setiap kali Bapak Lomi itu kalau beritakan firman Tuhan selalu mengajak atau memberitahukan kepada setiap kita bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Allah. Saudara, sebaik apapun hidup kita secara jasmani, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepopularitas apapun kita, tidak bisa membawa keselamatan, saudara. Justru itulah di setiap waktu, jika ada kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa hanya manusia yang beriman, yang percaya pada Kristus, itu saja yang diselamatkan. Karena itu sekali lagi, dari tempat ini saya mau ajak atau mau memberitahu kepada saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Percayalah pada Kristus supaya saudara walaupun mati secara jasmani, tetapi saudara akan hidup secara rohani, yaitu bersama dengan Kristus di surga selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini memberkati kami, dan kami boleh percaya menerima Kristus sebagai Juru Selamat supaya kami hidup secara rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik,
kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia yang fana ini. Amin.